Salam kerahiman. Hari ini 31 Oktober, hari terakhir di bulan Oktober. Kita akan baca dari 1805, 1817, dan 1820. Kalau Bapak Ibu punya buku diary-nya, di sini ada persiapanku untuk Komuni Kudus. Jadi ada banyak nomor yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Suster Faustina, yaitu persiapanku untuk Komuni Kudus. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1805. Hari ini aku mempersiapkan diri untuk menyambut kedatanganmu sebagaimana mempelai mempersiapkan diri untuk kedatangan pengantinnya. Dia adalah Tuhan yang agung. Inilah mempelaiku. Segala langit tidak mampu merengkuh dia. Para serafim yang berdiri paling dekat dengan dia menutup wajah mereka dan tanpa henti mengulangi, Kudus, Kudus, Kudus. Tuhan yang agung ini adalah mempelaiku. Bagi dialah paduan suara bermadah. Di hadapannya lah segala penguasa bersujud. Karena kecemerlangannya, matahari tampak pudar. Tetapi Tuhan yang agung itu toh berkenan menjadi mempelaiku. Hatiku berhentilah merenungkan bagaimana orang-orang lain menyembahnya. Engkau tidak lagi memiliki waktu untuk itu karena mempelaimu sudah datang. Sudah berada di depan pintumu. 18-17. Hari ini aku merasakan jurang kepapaan yang ada dalam jiwaku. Aku ingin menghampiri Komuni Kudus sebagai sumber kerahiman dan ingin membenamkan diri sepenuhnya dalam samudra cinta itu. Ketika aku menyambut Yesus, aku menghempaskan diriku kepadanya seperti ke dalam lubuk kerahiman yang tak terbatas. Dan semakin aku merasakan kepapaanku, semakin kuat imanku akan Dia. 18-20. Hari ini aku ingin diubah sama sekali dan sepenuhnya menjadi cinta Yesus dan bersama dengan Dia ingin mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi. Dalam Misa Kudus, aku melihat bayi Yesus di dalam piala dan Ia berkata kepadaku, "Aku tinggal di dalam hatimu seperti engkau lihat, aku ada di dalam piala ini." Jadi hari ini kita bahas tentang persiapannya Suster Faustina menerima Komuni Kudus. Dikatakan hari ini aku mempersiapkan diri untuk sambut kedatanganmu. Mempersiapkan diri, jadi untuk menerima komuni atau ikut perayaan Ekaristi itu perlu persiapan. Sering terjadi adalah datang ke gereja pas-pasan, bahkan telat sedikit. Kita perlu melakukan persiapan untuk menyambut Tuhan Yesus. Bahkan di negara-negara tertentu yang masih konservatif, mereka sebelum komuni atau sebelum melakukan perayaan Ekaristi, mereka menerima sakramen taubat lebih dahulu. Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita mau menyambut Tuhan, ada suasana gembira, ada suasana sukacita, ada suasana rindu. Ada yang diprioritaskan. Jadi kita mau ketemu Tuhan dengan suatu persiapan menggebu-gebu ingin ketemu Tuhan. Rindu, gembira, senang ya. Jangan mau ke gereja ribut dulu di rumah karena yang satu belum selesai, karena bensinnya habis, karena kok nggak isi bensin, kok pintunya dibukanya lama, dan seterusnya. Jangan diisi dengan hal-hal sepele seperti itu. Menyambut Yesus sebagai mempelai mempersiapkan diri untuk kedatangan pengantinnya, yaitu Tuhan yang agung. Jadi persiapannya itu sungguh-sungguh ya. Kalau Bapak Ibu ingat sekian puluh tahun yang lalu, waktu pernikahan, waktu mau bertemu dengan mempelai, waktu mau pergi ke gereja untuk menerima sakramen pernikahan, ya persiapannya seperti itu, menggebu-gebu ya. Ada kerinduan, ada keinginan, dan pasti suasananya gembira dan sukacita.
Para serafim berdiri sambil tanpa henti mengatakan kudus, 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 ya, memuji Tuhan. Di hadapannya segala penguasa bersujud. Jadi di hadapan Tuhan, para penguasa bersujud, serafim terus memuji Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Dan Suster Faustina berbicara kepada hatinya. Hatiku, berhentilah merenungkan bagaimana orang-orang lain menyembahnya. Jadi kalau sudah urusannya sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Jangan mikirin lagi hal-hal yang lain. Tidak ada waktu lagi untuk itu, karena mempelai sudah datang. Jadi kalau sudah fokus ketemu Tuhan, ya Tuhan jangan berpikir ke kiri ke kanan lagi, karena mempelai sudah datang. Hari ini di 18:17 dikatakan, aku merasakan jurang kepapaan yang ada dalam jiwaku. Dia merasakan kelemahannya, kekurangannya, ketidakberdayaannya, sama seperti dalam perayaan Ekaristi ya. Awal misa juga diawali dengan doa, saya mengaku. Karena memang kita berdosa. Karena perkataan, karena perbuatan, bahkan karena kelalaian yang harusnya kita lakukan, tidak kita lakukan. Kita berdosa. Aku ingin menghampiri Komuni Kudus sebagai sumber kerahiman. Jadi Komuni Kudus itu bukan hanya sekedar hosti yang kita sambut, udah itu selesai, bukan benda mati, tapi adalah sumber kerahiman. Melalui perayaan Ekaristi, melalui menyambut tubuh dan darah Kristus, mengimani bahwa saya sudah menyambut kerahiman Tuhan. Saya sudah punya kerahiman Tuhan, artinya saya pun harusnya mampu untuk memberitakan, mewartakan, melakukan kerahiman tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ingin membenamkan diri dalam samudra cinta. Jadi dalam menerima komuni ada dua keinginan dari Suster Faustina. Satu, ingin menerima komuni karena komuni itu adalah sumber kerahiman. Dan satu lagi, dengan dia menerima Tuhan, dia ingin membenamkan diri dalam samudra cintanya Tuhan. Ketika aku menyambut Yesus, aku menghempaskan diri kepadanya. Memasrahkan diri, menyerahkan diri, inilah saya Tuhan. Ya. Semakin merasakan kepapaanku, semakin kuat imanku akan dia. Semakin kita nggak berdaya, semakin dia merasa semakin percaya pada Tuhan. Di 18:20, hari ini aku ingin diubah menjadi cintanya Yesus. Dan dia ingin bersama dengan Tuhan Yesus mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi. Jadi keinginannya, dia juga dalam menerima komuni kudus menjadi cintanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, kita membawa cintanya Tuhan. Supaya orang yang kita temui juga merasakan cintanya Tuhan. Dan yang kedua, dia ingin menjadi kurban. Bersama dengan Yesus menjadi kurban, mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi. Di dalam Misa Kudus, aku melihat bayi Yesus dalam piala. Jadi ada kanak-kanak Yesus yang dilihat oleh Suster Faustina dalam piala. Dan Yesus katakan, aku tinggal di dalam hatimu seperti engkau lihat aku ada dalam piala ini. Yesus sungguh-sungguh seutuhnya mau tinggal di dalam dirinya Suster Faustina. Karena dia tahu isi hatinya Suster Faustina, karena dia merasa nyaman di sana. Nah, buat kita pun menjadi satu masukan, setelah 1 bulan kita bahas tentang perayaan Ekaristi, kita bahas tentang komuni kudus, bagaimana keadaan hati kita? Kalau kita sambut Tuhan, apakah Tuhan akan masuk dan keluar lagi? Karena ada sesuatu, ada seseorang di dalam. Dan kalau Tuhan pergi,
dia akan membawa semua rahmat yang harusnya dia mau berikan kepada kita. Yesus juga katakan, aku sering nggak dianggap, nggak diperhatikan. Mereka sibuk dengan urusan lain, aku ini seperti benda mati. Nah, mari semuanya yang sudah kita tahu selama bulan Oktober ini menjadi sesuatu pencerahan buat kita semua, sesuatu yang baru bahwa Komuni Kudus itu adalah luar biasa. Apalagi ditambah dengan sharingnya Carlo Acutis, di mana dia bilang melalui perayaan Ekaristi, melalui Komuni Kudus, inilah jalanku menuju surga. Dan itu sudah terbukti, karena setelah belasan tahun dia meninggal, makamnya dibuka, dia masih dalam kondisi yang utuh. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan satu mujizat, satu pencerahan kepada kita semua, bahwa apa yang dilakukannya, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan semuanya. Itu aja. Sampai tanggal 31 Oktober. Besok kita akan masuk ke tema yang baru di bulan November, tentang kerendahan hati. Baik, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang bulan Oktober ini, di mana kami banyak membahas tentang perayaan Ekaristi, tentang Komuni Kudus. Melalui Santa Faustina, melalui apa yang dikatakan oleh Yesus, kami menjadi semakin tahu Tuhan akan pentingnya Komuni Kudus. Ubahlah pikiran kami, terutama hati kami Tuhan, agar kami punya hati yang terbuka, punya hati yang bersih, yang menerima tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, supaya Dia mau bertahta, mau berdiam, mau ada dalam hati kami masing-masing. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih, karena dengan masa COVID ini kami juga diberi waktu untuk semakin mengenal Engkau, dan biarlah masa ini segera berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa kembali ke kehidupan normal kami seperti biasa, dan terutama semoga semakin banyak orang yang mau datang ke perayaan Ekaristi untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Kami mohon rahmat-Mu juga Tuhan untuk para imam, kaum religius, para permata dari hati Yesus, agar mereka semua ada dalam perlindungan-Mu dan menjadi wakil-Mu untuk memberikan tubuh dan darah Yesus kepada kami semua umat-Mu. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.